Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan review power setelah selesai saya rakit ya. Channel ini sudah lama nggak upload video. Mohon maaf sekali ya, karena ada banyak kesibukan. Oke, ini power 20 ampere untuk trafo CT45 ya. Jadi saya pakai CT45 di mentokin. Oke. Ini PSU sendiri-sendiri ya. Maksudnya gini. Ini kan ada 6 set atau 12 biji elko dan 2 kiprok. Kelihatan ya kiproknya. Kiproknya. Saya sih omongnya belepotan mulu ya. Dua buah dioda kiprok itu satu buah dioda kiprok itu untuk 3 set elko. Satunya sama ya. Jadi ini saya silang. Untuk kit driver yang sebelah sini itu elko-nya yang ini ya. Nah, elko-nya yang ini. Untuk kit driver yang ini, elko-nya yang ini ya, yang sebelah kiri ini. Kenapa gitu? Nggak tahu ya. Nggak tahu, nggak apa-apa sih, nggak disilang nggak apa-apa, sama aja gitu ya. Cuman eh, saya sih kurang kerjaan gitu. Mohon maaf lah, bercanda ya. Oke, untuk itu abaikan saja. Pokoknya di Udaki Pro 2 itu saya tidak paralel. Saya tidak paralel untuk outputnya. Biasanya kan nambah ampere dioda itu kan di paralel outputnya ya. Dan inputnya atau VAC-nya tentu saja di paralel. Itu yang saya paralel saja. Untuk VAC-nya saya paralel dan outputnya sendiri-sendiri menuju elko 3 set 3 set ini ya. Oke, paham ya? Oke, mungkin sudah paham. Oke, ini untuk kit driver make OCL BTL 140 watt. Nah, seperti itu ya. Ini versi terbaru mungkin karena baru kali ini saya menjumpai kit driver OCL legendaris 140 watt ya. Yang versi seperti ini lumayan kecil ya, dan sudah dari sananya sudah BTL. BTL-nya itu pakai resistor yang diseri dengan kapasitor elko nilainya 4,750 volt. Ini sebagai filter ya. Oke. Sudah saya full modif untuk keperluan mid atau high. Sananya sebelahnya sama ya. Oke. Ini pakai Sanken 5DY. Nah, seperti itu. Untuk kipas sudah sangat kencang sekali karena high speed. Nah, gitu ya. High speed. Tegangan kipas pakai ekstra trafo 12 volt. Tegangan kipasnya 12 volt. Untuk per mononya itu ada 2 set transistor final, dan ini aslinya kalau kita pecah untuk kit driver itu ada 4 mono ya, 4 mono kit driver OCL 140 watt. Jadi ini apa ya, di BTL saya ubah seperti ini biar tampaknya itu lumayan rapi lah ya, meskipun rakitannya belum rapi gitu. Nah, ini enak dipandang ya. Biasanya sih kalau si tukang rakit yang aneh-aneh itu kan dipilok ya, saya enggak. Kasihan kalau dipilok, kasihan yang punya power nanti datangnya seperti ini, pulangnya ke si owner itu dipilok kan aneh ya. Kasihan, nggak usah main pilok-pilokan. Sekarang ini zamannya zaman eh, apa ya, zaman jujur aja lah. Nggak usah zaman rahasia-rahasiaan. Banyak sih channel lain yang bongkar-bongkar power gitu ya, nggak ada yang dirahasiain. Malah yang dirahasiain itu yang terbongkar gitu. Oke, sampai mana itu, kok jadi ngelantur ngomongnya ya. Oke, yang punya power ini tukang box speaker ya. Kalian kalau ingin buat box speaker, saya sekalian promosiin ya. Ada nomor WA-nya di deskripsi di bawah, kalian bisa cek. Semoga apa ya, kalian semoga apa ya. Inilah, kalau nggak sering upload video ngomongnya belepotan.
Semoga kalian menikmati hasilnya dari si tukang box speaker yang punya power ini ya. Tentunya harganya bersahabat dan hasilnya wah banget gitu ya. Ini desa sebelah saya. Saya selatan, si punya power ini utara ya. Oke, yang satunya channel satunya ini sama ya. Ada 4 buah mono key driver OCR 140 watt, tapi berbeda driver. Ini yang yud, ini yang bungkusannya itu yang seperti ini ya, rel. Nah, ini yang stereo, yang pendingin tipis, yang pendingin tebal ini mono. Saya pakai yang ini ya, sudah dibawain oleh si owner. Saya ini sih cuman tinggal nyambung aja dan memodifnya gitu ya. Prosesnya lumayan lama juga. 2 hari pengerjaannya. Hari ketiga ini baru selesai gitu. Ini sih siap cek sound, sudah saya tes DCO atau bias sudah saya cek cak-cik gitu ya, sudah aman. Untuk trafo ini bel apa ya, yang lawas, bel yang lawas gitu ya. Ini sangat simpel sekali ya. Untuk soket Canon atau Spicon apa ya, soket Canon ini buat input ada 4 biji, potensionya 4 biji juga, outputnya 4 biji per pasangan ya. Tentunya kalau BTL itu nggak pakai CT, makainya plus min dari driver semua hasilnya ya, bukan pakai CT. Oke. Nanti kita akan cek sound ya. Apa ya, ini potongan powernya lumayan sangat rapi dan bagus ya. Itulah hasil dari karya si tukang box speaker. Saya sih nggak perlu nyebutnya namanya ya, karena orangnya sudah banyak orderan dan sudah terkenal kemana-mana. Saya sih nggak perlu menyebutnya. Jika kalian penasaran ya itulah, di deskripsi ada nomor WA nya, jangan lupa itu ya. Oke, apalagi ya. Apalagi ya, saya sih lama nggak ngonten ini, pusing ini gimana ini. Kita lihat tampilan depannya seperti apa ya. Nah, itu ya tampilan depannya, sederhana tapi menarik seperti itu ya. Oke. Apalagi ya. Oke bosku, mungkin kita perlu cek sound ya, biar nggak banyak bacot, biar pikiran tenang gitu aja ya. Oke, kita cek sound langsung. Oke, kita hidupin dulu untuk powernya. Kipasnya lumayan sangat kenceng ya. Oke, kita play lagu. Saya pakai 12 in kurve dan 1 tweeter. Ini driver sendiri-sendiri ya, nggak pakai crossover pasif atau nggak pakai aksesoris saya ya, cuman langsung dari HP aja ini. Nah itu. Oke, kita putar volumenya.
middle apa ya, ada bassnya ya, karena saya modif untuk yang seperti itu. Karena kalau nggak ada bassnya itu untuk vokal kurang enak ya. Untuk middle enggak tebel untuk suara middlenya, nanti kalau nggak ada bassnya. Nah ini tinggal motong di crossover ya, bassnya dihilangin, tinggal midnya saja atau mid high ya, itu sudah enak untuk vokal atau buat musikan. Nah, seperti itu kalau saya. Oke, kita cek sound sekali lagi ya. This is collaboration DJ Kufru FMX with DJ Eddie Project Production. Oke, dan ini anti desis atau anti dengung ya. Saya pulin semua volume. Nah, speaker aman ya, nggak ada suara desis atau ground atau apalah. Nah, coba saya dekatin kamera ya, nggak ada suara ground atau suara yang aneh-aneh. Nah, coba saya sentuh inputnya ya, karena ini volume sudah full mentok kanan semua. Nah itu ya, sudah full mentok kanan untuk volume, tidak ada desis atau dengung. Nah, mantap ya. Oke, karena rame dengan suara kipas, kita matiin dulu. Rame ya suara kipasnya. Rahasianya kalau pengen tidak ground atau tidak desis atau tidak dengung, itu settingnya seperti ini pemasangannya ya. Jadi kalau saya merakit itu settingnya itu langsung ke soket soket input jack speakon atau soket Canon gitulah ya. Pokoknya CT kesini dulu lah intinya, nanti lari ke potential dan ke driver. Jadi CT itu tidak langsung ke driver ya kalau saya merakit, karena kalau langsung ke driver dan ada 4 channel seperti ini, tentunya suara itu apa ya, kadang yang sebelah enak, yang sebelah kanan itu nggak enak gitu ya. Kalau pengalaman saya sih itu ya, jadi saya dari dulu itu merakit sebuah power jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah ini CT, ini aslinya tersambung sih, cuman saya kasih kabel satu-satu karena satu trafo CT-nya jadi satu ya. Nah ini CT langsung ke CT nomor 1 soket speakon Canon ya, masuk ke nomor 1 dan lari ke kabel sekarang masuk ke potensio. Lalu potensionya itu di groundkan ya, jangan lupa potensio itu harus di groundkan, body potensio ya maksudnya. Lalu otomatis CT-nya itu sudah masuk ke driver. Ini ya, ada kabel satu ini tidak pakai CT karena CT-nya sudah jadi satu di dalam driver ini gitu ya. Oke, mungkin dimengerti untuk penjelasannya. Kalau tidak mengerti bisa kalian tulis kolom komentar, mungkin kalian bisa menjawab. Maka kalau kalian yang bisa menjawab, saya bisa menjawab dan dibalas dengan secepatnya, atau kalau ada waktu saya akan buat videonya juga ya, kalau nggak sibuk gitu, karena sekarang ini saya full sibuk ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga video saya ada manfaatnya kalian menonton ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.